Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuzul Fulkon, alamat Pengaraman, Prodi Ekonomi Syariah semester 2, Kampus Inata Ketapang, Sampang, Madura. Di sini saya ingin membahas tentang jurnal, di mana jurnal tersebut yang membuat yaitu Muhammad Iftihar Al-Ahqaf. Di jurnal ini mengapa saya membahas jurnal? Karena di sini saya memenuhi tugas UTS dari Nyai Dr. Nailun Najih MTHI. Beliau selaku dosen pengampu sejarah peradaban Islam. Di sini saya akan membahas tentang judulnya, yaitu dinasti Bani Umayyah. Di mana dinasti Bani Umayyah adalah dinasti atau pemimpinan setelah setelah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali runtuh, atau kekhalifan Sayyidina Ali runtuh itu ketika Sayyidina Muawiyah itu lebih pintar daripada Sayyidina Ali. Akhirnya dari segi politik, bukan dari segi ilmu yang lain, dari segi politiknya, karena Sayyidina Ali tidak terlalu terjun ke politik kemungkinan karena Muawiyah bin Abi Sufyan ini sudah memerintah sebelumnya pada masa sebelumnya. Makanya beliau ini paham tentang kepolitikan gitu. Dinasti Bani Umayyah ini berdiri pada kita berbicara tentang sejarah Bani Umayyah. Awal tercetusnya Bani Umayyah pada tahun berapa? Dinasti Bani Umayyah tercetus atau terbentuk pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi, dan runtuh pada 132 Hijriah atau 750 Masehi. Dinasti Bani Umayyah ini dipelopori atau dicetuskan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Mengapa dinasti ini dinamakan dinasti Bani Umayyah? Mengapa tidak dinisbahkan kepada Umayyah? Itu karena Muawiyah bin Abi Sufyan ini menisbatkan nama tersebut kepada Umayyah bin Abu Syam, kakek buyut dari Khalifah pertama, kakek buyut dari Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan ini. Pemerintahan kekhalifahan Sayyidina Muawiyah atau yang disebut dengan Bani Umayyah ini tidak sesuai atau tidak sama dengan kekhalifahan Sayyidina Ali. Makanya disebut Bani Umayyah, bukan kekhalifahan misalkan Khulafaur Rasyidin. Makanya terputus ketika Sayyidina Ali, karena Sayyidina Muawiyah ini tidak memakai kekhalifahan, tidak memakai sistem-sistem yang ada di dalam Islam. Beliau memakai sistem monarki, di mana sistem Islam atau sistem yang dipakai dulu oleh sistem Islam digabungkan dengan sistem yang ada di Persia, yaitu sistem monarki. Dalam sistem monarki ini sistem turun temurun dari ayah itu ke bawahnya, terus ke bawahnya. Makanya tidak heran ketika Bani Umayyah ini memimpin selama 90 tahun, kurang lebih 1 abad. Dalam kepemimpinan 90 tahun ini ada 14 khalifah, yang dimana khalifah pertama yaitu Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan banyak kemajuan pada dinasti itu, pada dinasti Bani Umayyah tersebut. Bahkan dalam sistem monarki, Bani Umayyah ini bisa mengatur tingkat atau puncak. Umayyah ini bisa memuncakkan atau mencapai puncak keemasan, di mana pada waktu itu yang kemajuan Islam pada waktu itu yaitu bidang pemerintahan, perluasan wilayah, politik negara, militer, ekonomi, pendidikan, dan ilmu pengetahuan, pengembangan bahasa Arab. Ada banyak kemajuan
pada waktu itu, pada waktu pemerintahan Bani Umayyah tersebut. Dan ketika sudah banyak kemajuan, maka saya akan membahas tentang kemunduran. Karena yang bahas saya itu 3. Yang pertama yaitu terbentuknya, dan yang kedua masa kejayaan, dan yang ketiga kemunduran. Makanya saya akan membahas tentang kemunduran. Di mana kemunduran tersebut kemunduran di sini ada beberapa faktor. Di mana faktor-faktornya saya akan bacakan faktor-faktornya, yaitu yang pertama adanya gerakan oposisi dari pendukung Ali dan Khawarij, karena pendukung Ali tidak terima dengan tercetusnya atau dengan terpilihnya Sayyidina Muawiyah di sini. Adanya gerakan oposisi dari pendukung Ali dan Khawarij, orang-orang yang keluar yang secara terbuka maupun tertutup. Hal ini banyak mencuri pemerintahan pada saat itu. Yang kedua yaitu sistem pengganti khalifah melalui garis keturunan adalah sesuatu yang baru bagi tradisi Islam Arab yang lebih menekankan aspek senioritas. Jadi orang-orang Arab ini karena yang dulu-dulu itu mempentingkan senioritas atau yang lebih tua otomatis yang lebih tua itu dihormati, layak menjadi pemimpin. Ketika adanya Khalifah Bani Umayyah menjadi beban atau menjadi perusak, mungkin ketika itu menjadi perusak, karena yang dipakai sistem itu sistem monarki atau sistem pemerintahan Barat, sistem pemerintahan Persia, sistem pemerintahan turun temurun. Tentunya orang-orang di luar sana tidak boleh menjadi khalifah kecuali famili atau anaknya sendiri. Yang ketiga yaitu terjadinya etnis antara suku Bani Qais dan Bani Arab. Terjadinya etnis antara Arab Selatan dengan Utara. Terjadinya etnisi antara suku Barat. Yang keempat yaitu kelemahan dan ketidakmampuan beberapa khalifah Bani Umayyah dalam memimpin pemerintah. Jadi pada saat itu pemimpinan itu tidak sesuai atau tidak bisa memerintah, lalai dalam memerintah khalifah-khalifah tersebut. Beberapa khalifah itu lalai dalam memerintah dalam memerintah suatu negeri, suatu kerajaan. Kan waktu itu dari sistem khalifah itu di sistem kerajaan, menjadi sistem kerajaan. Yang keempat itu munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh Al-Abbas bin Abdul Muthalib dan dapat dukungan dari kaum Syiah dan kaum Mawali, di mana kaum Mawali adalah kaum yang kecewa kepada Sayyidina Muawiyah. Maka runtuhnya Bani Umayyah ini disebabkan beberapa faktor, dan faktor yang berpengaruh yaitu tercetusnya atau adanya munculnya gerakan baru, di mana gerakan tersebut yang dipelopori oleh Al-Abbas bin Abdul Muthalib yang dinamakan dengan gerakan Bani Abbas. Dan kebetulan Bani Abbas ini dapat dukungan dari orang-orang Syiah dan orang-orang wali yang semuanya itu notabene itu benci kepada Sayyidina Bani Umayyah. Saya kira cukup sampai di sini presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.